BPJS Kesehatan menegaskan bahwa tidak ada pembatasan pelayanan dan penanganan pada penyakit demam berdarah dengue atau DBD dalam program JKN. BPJS Kesehatan Cabang Kota Surabaya bahkan mencatat di tahun 2025 ini telah membayar tagihan miliaran rupiah untuk kasus penyakit demam berdarah. Lonjakan kasus demam berdarah biasanya terjadi saat peralihan musim seperti di Jawa Timur saat ini. Data dari Dinas Kesehatan Jatim mencatat per Januari hingga April 2025 ada 9.000 lebih kasus demam berdarah di provinsi ini. Sementara sejumlah rumah sakit di Surabaya juga mengungkapkan bahwa peningkatan kasus demam berdarah memang mulai terjadi sejak bulan April hingga Juni. Bahkan beberapa pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut di rumah sakit. Sebagai bentuk jaminan kesehatan dari program pemerintah, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa penyakit demam berdarah pun menjadi salah satu penyakit yang penanganan dan pelayanannya dijamin oleh program JKN, baik untuk rawat jalan dan rawat inap di rumah sakit. Agar bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan, peserta harus terdaftar aktif saat mengakses pelayanan dan mengikuti prosedur layanan seperti berobat terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam kondisi gawat darurat. Salah satu peserta BPJS Kesehatan yang merasakan manfaatnya adalah Catur. Baru-baru ini anaknya yang baru berusia 1,5 tahun harus dirawat di rumah sakit akibat penyakit demam berdarah. Ia mengaku anaknya sudah terdaftar sebagai peserta BPJS sejak baru lahir. Kalau untuk masalah DBD, saya kurang tahu, tapi ya inisiatif lah, tak bawa aja, mau bayar mau enggak, sepenting anak saya sehat, soalnya udah benar-benar kayak bukannya nggak sadar ya, dia udah nangis, rewel, nangis terus, nggak bisa tidur, nggak mau makan, aduh, nggak bisa ngapa-ngapain saya sebagai ya alhamdulillah sangat terbantu. Sementara itu pihak Rumah Sakit Islam Jemur Sari Surabaya pun mengatakan memang pada bulan Mei dan Juni angka kasus demam berdarah cukup tinggi. Rumah sakit mengklaim bahwa pasien yang berobat dengan diagnosa atau suspek DBD bisa dijamin dengan BPJS Kesehatan dengan melihat aspek-aspek medis juga. Itu bisa dengan menggunakan BPJS asalkan memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditetapkan. Jadi memang dalam penanganan demam berdarah itu ada dua golongan, dengan tanda bahaya atau tanpa tanda bahaya. Selama memenuhi kriteria dengan tanda bahaya, maka pasti bisa menggunakan BPJS. Pengalaman serupa juga dirasakan oleh Satrio, warga Surabaya lainnya. Anaknya yang berusia 5 tahun terdiagnosa DBD dan mendapatkan pelayanan lanjutan di rumah sakit. Awalnya pun ia tidak mengetahui bahwa penyakit DBD bisa tercover BPJS Kesehatan. Ia sangat bersyukur karena dalam kondisi darurat dan mendesak, BPJS Kesehatan bisa sangat membantu. Dibilang tahu ya enggak yakin pasti sih, tapi karena yang lampau-lampau itu kalau sakit apa gitu selalu diklaim BPJS, jadi ya udah kita berangkat aja, tapi ternyata sampai di rumah sakit bisa gitu katanya. Enggak lama, kalau administrasinya enggak lama, kami di meja registrasi itu paling cuma 5 menit, habis itu nunggunya aja ya, mungkin karena mungkin pasien banyak ya, jadi memang harus nunggu ya sekitar 1 jam lah, tapi di luar itu kami di meja registrasi itu singkat. Sementara itu, BPJS Kesehatan Kota Surabaya menegaskan bahwa penyakit demam berdarah bisa mendapatkan jaminan dari BPJS Kesehatan. Terbukti hingga pertengahan tahun 2025 ini pihak BPJS Kesehatan Cabang Surabaya telah membayarkan miliaran rupiah pada mitra layanan kesehatan di Surabaya untuk kasus demam berdarah. Oke, jadi kalau untuk data sampai dengan saat ini kami sudah ada khusus demam berdarah dengue itu di tahun 2025 sudah di angka 12M gitu ya. Kemudian untuk demam berdarah biasa tidak sampai terjadi pendarahan itu kami totali 144. Untuk kriteria kegawat daruratan pasien DBD yang bisa langsung mendapatkan perawatan di rumah sakit adalah jika mengalami kondisi seperti demam di atas 39 derajat Celcius disertai dengan trombosit di bawah 100.000, pasien dengan penurunan kesadaran, mual dan muntah, serta mengalami pendarahan seperti mimisan, bintik merah atau gusi berdarah. Pasien juga harus merupakan peserta BPJS Kesehatan aktif dan tidak memiliki tunggakan pembayaran BPJS Kesehatan. Kia Clarissa, Gencar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.